Ninja, atau kita lebih kenal dengan nama Shinobi no Mono, adalah agen intelijen bayaran yang mulai dikenal pada Sengoku Jidai, atau masa peperangan, dengan keahliannya sebagai mata-mata profesional. Ninja adalah agen bayaran terlatih. Mereka profesional dan disewa dengan harga tinggi untuk melakukan operasi mata-mata, mengumpulkan data dan informasi, menciptakan huru-hara, sabotase, dan dalam beberapa hal khusus juga bisa diminta untuk membunuh secara diam-diam. Sejarah ninja banyak versinya, karena secara ninja adalah organisasi rahasia dengan latar belakang misterius, yang mana yang benar tidak ada yang tahu pasti. Dokumen sejarah tentang ninja yang ada sekarang hanya menceritakan aktivitas ninja pada periode feodal Jepang. Di sini kita akan membahas beberapa hal tentang ninja yang kadang salah kaprah akibat deskripsi budaya populer, terutama lewat media film. Mari kita simak video penjelasannya. Yang pertama, skill. Banyak film menampilkan ninja jago bertarung dengan kemampuan membunuh yang tinggi. Nyatanya, ninja sangat jarang membunuh dalam pertarungan, karena skill utama ninja bukanlah bertarung. Mayoritas misi pembunuhan yang dilakukan ninja, yang sebenarnya juga sangat jarang sekali, bukan lewat pertarungan, melainkan secara diam-diam, seperti menggunakan racun, atau korban dibunuh pada saat sedang tidur nyenyak. Lalu, apa itu ninjutsu yang digadang-gadang sebagai ilmu bela diri ninja? Nyatanya, ninjutsu lebih banyak berkutat, melatih taktik gerilya dan spionase, teknik mengelabui dan kamuflase, menghasut untuk membuat pertikaian, teknik sabotase, hingga membunuh musuh tanpa perlu bertarung. Ilmu bela diri yang dipakai ninja dengan menggunakan senjata konvensional maupun tangan kosong tak jauh beda dengan ilmu bela diri lainnya. Perbedaan utamanya, ninjutsu menyerang dengan maksud agar musuh lengah supaya ninja bisa kabur melarikan diri. Ya, misi utama para ninja adalah bertahan hidup agar bisa menyelesaikan misinya. Kalaupun ada senjata khas, ninja menggunakan benda tajam yang biasanya dipakai untuk pekerjaan sehari-hari. Misalnya arit untuk bekerja di ladang hingga kapak untuk memotong kayu. Mengapa? Karena jika mereka menyamar sebagai petani atau penebang pohon, tentunya tak ada yang curiga kalau mereka ninja yang bisa menggunakan arit dan kapak sebagai senjata khusus. Selain itu juga ninja bisa membawa senjata kecil yang bisa disimpan tanpa terlihat, seperti kunai maupun shuriken. Apakah ninja kemana-mana membawa pedang? Secara historis, pedang ninja ini tak ada data dan informasinya. Rata-rata info tentang ninjato atau pedang ninja baru muncul di pertengahan abad ke-20. Jadi, kalau bukan karena kemampuan bela diri, skill apa yang membuat ninja sangat ditakuti? Spionase. Itu berarti ninja yang hebat adalah ninja yang bisa bergerak tanpa diketahui musuh dan bisa mengelabui lawan tanpa sadar kalau dia adalah seorang ninja. Yang kedua, seragam. Dalam film, ninja biasanya ditampilkan memakai pakaian gelap, dengan kedok menutupi muka, hanya menyisakan mata. Faktanya, pada zaman dahulu di seluruh dunia, orang yang melakukan kegiatan mata-mata secara tersembunyi di malam hari ke pihak lawan selalu menggunakan pakaian gelap yang berkedok. Tujuannya adalah agar tidak gampang terdeteksi. Jadi boleh dikatakan seragam ninja bukanlah pakaian hitam dengan kedok, karena itu sudah umum dilakukan penyusup di seluruh dunia. Bahkan, cukup banyak ronin dibayar untuk membunuh secara diam-diam di malam hari. Mereka juga menggunakan pakaian gelap berkedok, padahal mereka bukan ninja. Lalu, seragam ninja itu yang seperti apa? Ya, pakaian orang sehari-hari. Kenapa? Ingat, tugas ninja adalah menyusup ke daerah musuh dan harus menyamar. Seorang ninja yang hebat harus bisa menjadi siapa saja yang ada di daerah musuh. Jika di dalam benteng musuh ada samurai,
maka ninja akan berpakaian seperti samurai kebanyakan. Jika menyusup ke dalam pasar, para ninja akan berpakaian seperti pedagang atau pembeli. Jika menyusup ke kampung petani, ninja akan berpakaian seperti petani biasa. Yang pasti, ninja tak boleh berpakaian mencolok, menonjol, dan menarik perhatian. Itu sebabnya, pakaian yang mereka kenakan harus seperti pakaian orang-orang kebanyakan. 3. Kunoichi. Istilah kunoichi di masa modern adalah ninja berjenis kelamin perempuan. Kunoichi ini sebenarnya kata slang atau istilah untuk menyebut perempuan pada zaman feodal. Berasal dari huruf hiragana ku, satu huruf katakana no, dan satu huruf kanji ichi. Jika ketiga goresan huruf ini digabung akan membentuk tulisan kanji onna yang berarti perempuan. Penggunaan kata kunoichi sebagai cewek ninja dipopulerkan oleh novelis Yamada Futaro, yang memang dikenal sebagai penulis novel fiksi bertema ninja. Apakah cewek ninja ini ada secara historis? Ada ahli sejarah yang mengatakan keberadaan cewek ninja ini hanya fiksi, karena tidak ada dokumentasi sejarahnya. Akan tetapi, dalam Bansen Shukai, sebuah buku kompilasi tentang ninja di abad ke-17, ada bagian yang disebut kunoichi no jutsu. Taktik bagaimana menggunakan perempuan untuk menyusup dan mengumpulkan informasi, baik dari rumah bordil, kedai minum, hingga pelayan dapur. Apakah ini cewek ninja? Mungkin ya. Mungkin pula hanya teknik memanipulasi perempuan untuk bekerja sebagai alat speniase. Yang pasti, cewek ninja ala kunoichi dalam cerita fiksi yang mampu jago bertarung tidak tercatat di dalam dokumentasi sejarah. 4. Mata-mata bukan ninja. Tidak semua mata-mata di masa feodal Jepang bisa disebut sebagai ninja, karena ninja mendapat pelatihan khusus. Dalam Bansen Shukai, hanya ada 2 perguruan yang disebut melatih orang menjadi ninja, yaitu Iga dan Koga. Jadi bisa dibilang, selain lulusan perguruan Iga dan Koga tidak bisa disebut ninja. Mengenai agen spionase bukan ninja, banyak daimyo atau para samurai penguasa daerah membentuk resimen khusus untuk tugas spionase, atau malah memiliki fasal yang khusus melakukan tugas spionase. Tidak seperti ninja yang mirip tentara bayaran yang dibayar berdasarkan misi, mata-mata non-ninja ini lebih ke pasukan khusus yang loyal pada tuannya. Singkatnya, ninja adalah pekerja profesional, mandiri, dan dibayar mahal. Sedangkan agen spionase bentukan daimyo mengabdi pada penguasa. Yang paling terkenal mungkin klan Fuma dengan pemimpinnya Fuma Kotaro, yang merupakan vasal penguasa daerah Kanto, klan Hojo. Klan Fuma memiliki metode pelatihan tersendiri yang berbeda dengan Koga dan Iga. Walau banyak yang melabeli klan Fuma sebagai ninja, klan Fuma tidak hanya melakukan kegiatan spionase saja, melainkan juga menjadi bajak laut, perampok, hingga menjadi pasukan khusus perang gerilya. Masih ada juga Ronin yang dibayar untuk melakukan tugas spionase. Ronin ini merupakan samurai tanpa tuan, sehingga bebas melakukan apa saja, termasuk menerima pekerjaan berbayar, seperti menjadi tukang pukul, tukang tagih hutang, hingga jadi mata-mata. Dan yang pasti Ronin bukanlah ninja. 5. Ninja di masa Shogun Tokugawa. Dengan berakhirnya masa peperangan, apakah keberadaan ninja jadi kehilangan kegunaannya? Banyak daimyo yang sangat berkuasa merasa keberadaan ninja berbahaya bagi kekuasaannya, sehingga cenderung ingin menghancurkan kampung ninja di Koga dan Iga. Shogun Ashikaga Yoshihisa pernah memimpin pasukannya menyerang kampung Koga, walau gagal menghancurkannya hingga tuntas, karena 2 pemimpin Koga bisa lolos dan membentuk markas baru. Oda Nobunaga pernah mengutus anaknya, Oda Nobukatsu, menyerang kampung Iga, walau gagal, karena letak kampung ninja sangat rahasia di balik pegunungan yang sukar ditemukan dan penuh perangkap. Tapi untuk kedua kalinya, Nobunaga memimpin sendiri penyerbuan ke kampung Iga. Belajar dari pengalaman serangan yang pertama, Nobunaga sukses menghancurkan kampung Iga, sehingga membuat banyak ninja Iga kabur dan tercerai-berai.
Akibatnya, para ninja Iga ini tersebar di seluruh negeri, tak memiliki pemimpin. Banyak di antara mereka direkrut oleh para daimyo untuk melatih pasukan spionase dengan teknik yang mereka kuasai. Zaman peperangan berakhir ketika sang pemenang, Tokugawa Ieyasu, mendirikan Keshogunan Tokugawa dan memulai era Edo yang relatif damai. Klan Tokugawa boleh dibilang memiliki hubungan yang cukup harmonis dengan ninja klan Iga. Sejak masa Ieyasu memimpin klan Tokugawa, cukup banyak misi penyusupan terhadap musuh klan Tokugawa dilakukan oleh ninja Iga. Hubungan harmonis ini terus berlangsung hingga jatuhnya kekuasaan Tokugawa sebagai shogun terakhir Jepang. Ketika era Edo dimulai, tanpa adanya perang, ninja kehilangan fungsi dan pekerjaan utamanya. Banyak di antara mereka beralih menggunakan skill untuk pekerjaan lain, seperti menjadi bodyguard, menjadi mata-mata untuk mengawasi rival bisnis atau rival tetangga. Ada juga yang direkrut menjadi pegawai negeri oleh pemerintah Tokugawa yang membentuk kesatuan intelijen bernama Oniwaban. Oniwaban ini khusus bertugas memata-matai para samurai dan daimyo yang dicurigai, baik karena ingin memberontak, dianggap tidak setia pada shogun, atau hanya sekedar mengawasi mereka. Itulah sekilas tentang seorang ninja. Dan bagaimana kita bisa melihat banyak sekali misinformasi yang terjadi akibat perlakuan media terhadap ninja. Kami menggunakan kata-kata ninja alih-alih shinobi karena ninja ini lebih dikenal oleh masyarakat kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video kami yang lainnya.